Salam patunggilan, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan membangun ibadah rumah tangga. Marilah ibadah rumah tangga pada saat ini kita landaskan pada suatu pengakuan. Ibadah rumah tangga pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, yang kasih setianya kekal selamanya dan tidak meninggalkan pekerjaannya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Marilah kita menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 22, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, marilah kita untuk membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, bagaikan rusa yang merindukan air. Demikianlah kami, di tengah-tengah krisis yang saat ini sedang melanda kami merindukan sapaan. Melalui firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan pada malam hari ini, biarlah Tuhan menyapa kami seorang demi seorang di tengah-tengah keluarga kami ini. Namun demikian Bapa, karena keterbatasan akal budi kami mohon urapan-Mu agar supaya hati kami dicelikan, sehingga kami dapat memahami apa yang Bapa kehendaki dalam pembacaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kerendahan hati bertelut di kaki salib-Mu ya Bapa. Mohon urapan-Mu agar supaya apa yang kami sampaikan ini semata-mata hanyalah karena kuasa dan kehendak-Mu.
Demikian Bapa, seru doa kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan pada saat ini kami ambil dari kitab Yesaya. Kita akan baca mulai dari ayat 12, pasal 10, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Yesaya 10, ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Kami akan membaca bagi Bapak Ibu sekalian, dan kami mengharapkan Bapak Ibu bisa menyimaknya. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka Ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Sebab Ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas takhta. Seperti kepada sarang burung, demikianlah tanganku telah menjangkau kepada kekayaan bangsa-bangsa. Dan seperti orang meraup telur-telur yang ditinggalkan induknya, demikianlah aku telah meraup seluruh bumi, dan tidak seekor pun yang menggerakkan sayap, yang mengangangkan paruh, atau yang menciap-ciap. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Sebab itu Tuhan semesta alam, akan membuat orang-orangnya yang tegap menjadi kurus kering, dan segala kekayaannya akan dibakar habis dengan api yang menyala-nyala. Maka terang Israel akan menjadi api, dan Allahnya yang Maha Kudus akan menyala-nyala, dan akan membakar dan memakan habis putri malu dan rumputnya pada satu hari juga. Keindahan hutan Asyur dan kebun buah-buahnya akan dihabiskannya dari batangnya sampai rantingnya, sehingga akan menjadi seperti seorang sakit yang merana sampai mati. Dan sisa pohon-pohon hutannya akan dapat dihitung banyaknya, sehingga seorang anak dapat mencatatnya. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kamu, keturunan Yakub, tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membuka hati, menerima firman Tuhan, menggumuli di dalam kehidupannya, dan menyatakan dalam kesehariannya. Amin. Marilah kita sambut dengan menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat 52, bait yang kedua dan bait yang ketiga. Sabda Tuhan Allah.
Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa melalui media online saat ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita melalui online ini bisa mengobati kerinduan kita untuk menerima firman Tuhan. Adapun tema renungan pada saat ini, kami mengambil tema jangan melupakan sumbernya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang sejarah relasi antara Allah dengan manusia, dalam menyatakan karyanya, Allah bisa menggunakan peran manusia. Dan apabila Allah telah memilih siapa yang akan digunakan sebagai alat, Allah tidak memandang apakah dia seorang percaya atau apakah bukan. Apakah dia seorang yang memiliki kedudukan ataupun bukan. Apakah dia yang memiliki pendidikan yang tinggi, apakah pendidikan yang rendah. Allah tidak memilih itu. Tergantung dari Allah sendiri yang akan memilihnya. Seperti pada bacaan yang baru kita baca di sini, Allah memilih Raja Asyur. Raja Asyur digunakan Allah sebagai cambuk untuk mencambuk bangsa Israel yang telah mengkhianati perjanjian antara nenek moyang Israel dengan Allah. Bangsa Israel tidak setia kepada Allah. Nah, Raja Asyur digunakan sebagai cambuk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, cambuk di tangan seorang gembala bisa digunakan untuk memberikan peringatan. Bisa digunakan sebagai tanda untuk berkumpul gembala-gembalaannya. Bisa digunakan untuk memberikan arah yang benar bagi gembala-gembalaannya. Tetapi bisa juga untuk menghukum gembala-gembalaannya. Tetapi di sini tidak untuk membinasakan. Nah, Raja Asyur diberi peranan seperti itu, yaitu untuk memberikan peringatan kepada Israel supaya Israel kembali ke jalan yang benar. Namun, apa yang terjadi? Bahwa Raja Israel, bahwa Raja Asyur tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya yang diamanatkan Allah. Dengan sombongnya, dia memakai kekuasaannya untuk menindas bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel. Seperti yang tertulis pada ayat 13 dan 14. Bagaimana rakusnya Raja Asyur itu. Bagaimana kejamnya Raja Asyur itu. Sehingga bukan hanya memberikan peringatan pada bangsa Israel, tetapi ada kecenderungan untuk membinasakan bangsa Israel. Disinilah Raja Israel menjadi sombong karena mandat yang diterima itu.
Dia melupakan mandat yang dia terima itu dari siapa. Mandat yang dia terima itu berasalnya dari Allah. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam menjalankan mandat itu, Raja Asyur seolah-olah akan melampaui Allah. Raja Asyur berbuat di luar kewenangannya. Seperti digambarkan pada ayat yang ayat yang ke-15 digambarkan, adakah palu kapak, adakah gergaji yang akan bertindak di luar yang memakainya. Itulah wujud nyata kesombongan yang dilakukan oleh Raja Asyur. Oleh karena itu, Allah tidak membiarkan hal itu terjadi. Allah menghukum Raja Asyur dan segala isinya. Tanah, perkebunan, pertanian, dan penghuninya mendapatkan hukuman secara total. Sehingga semuanya itu akan dihanguskan dan hanya menjadi sisa-sisa kenangan saja. Dan selanjutnya, bangsa Israel sadar kembali. Dia bersandar kepada Allah, si empunya. Bersandar kepada sumbernya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki pemilihan penatua dan diaken. Melalui pemilihan itulah Tuhan memanggil siapa-siapa yang akan dipakai menjadi karyanya. Ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang terpilih akan menduduki jabatan-jabatan khusus gerejawi menjadi rekan sekerjanya untuk melaksanakan rencana Allah di dunia ini, untuk ikut serta bertanggung jawab atas pemberlakuan kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam hal ini, kita diajarkan bahwa kedudukan gereja adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga gereja itu juga terpanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Memberikan warna yang indah bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk kita di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat yang kita tempati. Nah, biasanya ya Bapak Ibu ya, ada yang beralasan, wah, aku belum mampu, aku belum cakap, aku tidak ada waktu untuk melaksanakan tugas itu. Ya, itu adalah alasan-alasan yang sering kita dengarkan. Bapak Ibu, pengalaman pribadi, perkenankan saya menyampaikan pengalaman pribadi saya.
Pada saat pertama kali saya dipanggil untuk ikut serta dalam pelayanan di jemaat, menjadi pejabat khusus gerejawi, saya merasa bahwa saya jauh dari sempurna, kemampuan saya terbatas, dan juga waktu saya. Tetapi kenyataannya, apabila Tuhan telah memanggil seseorang untuk menjadi pelayannya, Tuhan pasti akan melengkapi dengan sesuatu yang dibutuhkan. Dan Tuhan tidak pernah meletakkan, menempatkan seseorang itu di luar apa yang dia tidak mampu. Pasti Tuhan akan meletakkannya sesuai dengan talenta yang dimilikinya. Demikian masalah waktu. Waktu kan yang punya Tuhan. Apakah kita punya waktu? Waktu adalah milik Tuhan. Dan apabila Tuhan sudah menghendaki kita berkiprah dalam pelayanan, Tuhan akan mengatur waktu itu semuanya. Tidak mungkin akan terjadi pekerjaan kita terbengkelai karena kita menjadi pelayan Tuhan. Pasti kedua hal itu akan berjalan secara beriringan. Dan semuanya itu akan berjalan dengan baik. Banyak hal. Bahwa di dalam tugas pelayanan yang kita emban, di situ Tuhan akan turut campur di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang perlu kita mendapatkan perhatian pada saat ini adalah tentang kesombongan. Raja Asyur setelah menerima mandat dari Allah menjadi sombong. Bapak, Ibu, sifat sombong itu adalah merupakan dosa yang kurang kita sadari. Karena apa? Karena dengan kesombongan kita akan melupakan sebetulnya siapakah kita di hadapan Allah. Di Mazmur disebutkan bahwa kita adalah hanya sekedar rumput-rumput kering. Artinya kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau toh kita mempunyai kemampuan, mempunyai ini dan itu semuanya adalah karena anugerah Allah. Berkat Allah yang diberikan pada kita. Dengan kesombongan di dalam diri kita akan melupakan itu semua. Bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, itu merupakan jerih payah. Merupakan usaha kita semata. Lupa. Sebetulnya segala sesuatunya itu adalah milik Tuhan. Biasanya orang yang sombong ini, dia akan bertindak hanya menurut kemauannya sendiri. Dia lupa pada kepentingan orang lain. Dia lupa bahwa hidup dia juga tergantung dengan orang lain. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini susah untuk berbagi. Sehingga tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sebagai umat milik Tuhan, kita harus siap sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita menjadi rekan sekerjanya. Dan kita jangan sampai sombong. Jangan sombong.
dengan kemampuan yang kita miliki. Karena sifat sombong itu adalah sifat yang tidak dikehendaki Allah. Hendaklah engkau rendah hati. Dalam firman Tuhan tidak ada hendaklah kau sombong. Tapi yang ada hendaklah engkau rendah hati. Sehingga dengan sikap rendah hati itu kita hanya bersandar pada kuasa Allah. Seperti bangsa Israel yang telah dilepaskan dari cengkeraman Raja Asyur. Dia menyadari bahwa Allah lah sumber dari segala berkat yang kita miliki. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mengungkapkan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Selama kita mengumpulkan persembahan ini, kita iringi dengan Kidung Jemaat nomor 288, bait yang pertama. Marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Nanti doa syafaat ini akan ditutup dengan doa Bapa kami yang kita pujikan. Marilah kita menghadap Tuhan. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kepadamu ya Bapa, apabila pada saat ini kami mendapatkan siraman rohani melalui firman-Mu yang kudus yang kami terima saat ini. Biarlah dalam kehidupan kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman-Mu, tetapi mampukanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, di tengah-tengah sukacita yang kami alami pada saat ini, kami teringat akan saudara-saudara kami, mereka yang saat ini dalam kondisi lemah karena berbagai hal. Ada yang kelemahan fisik karena sakit penyakit. Baik mereka yang sakit berada di rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu, tetapi kiranya Bapa melawat mereka, menjamah mereka, melepaskan mereka dari segala sakit penyakit. Bapa Surgawi, pada saat ini kami pun menyerahkan para warga lansia yang karena usianya
menjadi lemah fisik. Jangan biarkan mereka tanpa pengharapan. Tapi biarlah penyertaan Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tidak merasakan kesendiriannya. Penghiburan, kekuatan, kesehatan, biarlah itu senantiasa menyertai para lansia. Bapa, kami berdoa untuk para warga dari wilayah 1 sampai wilayah 12 yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan, baik persoalan ekonomi karena terdampak pandemi ini, persoalan-persoalan keluarga, dan persoalan-persoalan lain. Kiranya Bapa datang seorang demi seorang, agar supaya mereka mendapat sapaan-Mu, sehingga mereka tidak lagi khawatir akan apa yang akan dihadapi. Dan Bapa juga ikut serta dalam memberikan kekuatan dan kemampuan bagi mereka untuk memecahkan segala persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami, mereka yang saat ini masih di jenjang pendidikan, mereka yang mulai melaksanakan pendidikan secara tatap muka. Biarlah Tuhan juga berkati, Tuhan sertai, singkirkan dari segala bahaya pandemi yang saat ini sedang melanda dunia ini. Mampukanlah anak-anak kami itu yang dalam pendidikannya, baik dari jenjang paling dasar sampai perguruan tinggi, agar supaya mereka juga dapat menyelesaikan tugas belajarnya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, untuk pelayanan-pelayanan yang diemban. Biarlah Tuhan juga berkati para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari Bapak Pendeta, Guru Injil, dan mereka yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan baik di wilayah, di komisi, maupun di Pokja. Biarlah Tuhan melengkapi dengan kemampuannya. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, untuk mereka yang terlibat di dalam roda pemerintahan. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga apa yang mereka lakukan semata-mata hanyalah karena tugas panggilan yang asalnya daripada-Mu. Bapa, kami pada saat ini telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan juga berkenan untuk kuduskan dan menerimanya, agar persembahan-persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi sarana untuk pelayanan-pelayanan jemaat-Mu, sehingga tugas panggilan gereja, tugas panggilan jemaat dapat terlaksana di tengah-tengah masyarakat kami. Bapa, demikianlah seru doa kami. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang
ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Marilah kita menaikkan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 408, bait yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus, sumber cinta dan kasih sayang, Roh Kudus, sumber hikmat kebijaksanaan, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Matur nuwun, sugeng dalu.